dinina wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Ayyuhal Walad, nasihat khusus beliau untuk murid beliau. Kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin ila anqal ayyuhal walad, wahai anakku, ish ma syi'ta, hiduplah engkau sesuka hatimu. Ini bukan perintah, akan tapi di sini ada makna justru untuk mengingatkan. Kalau bahasa, ayo sana kalau mau sana. Coba itu sumur dalam tuh, cebur gitu. Bukan menyuruh yang sesungguhnya. Akan tapi justru untuk mengingatkan. Fa innaka mayyitun, sebab engkau bakal mati. Artinya apa? Wahai anakku, berbuatlah sesuka hatimu. Akan tapi yang harus jadi pertimbangan bagimu adalah engkau itu akan mati. Apakah kira-kira yang kau lakukan itu akan meringankan engkau nanti setelah mati atau tidak? Jangan sampai perbuatanmu itu tidak engkau hubungkan dengan kematian nanti. Nabi pernah menyebutkan al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut, seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu. Jadilah engkau cerdas. Kau cermati apa yang kau lakukan selama ini. Hubungkan dengan kematian, sebab kamu akan mati. Dan di saat engkau mati, itu ada babak baru untuk kehidupanmu. Dan kehidupanmu setelah engkau mati adalah kehidupan yang dibangun oleh seorang hamba di saat sebelum mati. Sekarang sudahkah kau siap mempersiapkan pembangunan untuk kehidupan nanti setelah mati? Wa ahbib ma syi'ta, kau boleh mengidolakan siapa saja. Apakah kau mengidolakan Fir'aun atau penyanyi-penyanyi? Akan tapi ketahuilah bahwa apapun yang kau cintai itu akan kau tinggalkan. Lihat, akan kau tinggalkan. Fa innaka mufariquhu, kau akan meninggalkannya. Tidak akan kau bawa nanti. Artinya peringatan bagi kita, jangan sampai kita itu mencintai sesuatu yang tidak membawa manfaat nanti di saat kita berpisah di dunia ini. Persahabatan yang terjalin, ketahuilah kita akan berpisah dengan sahabat kita di dunia. Kalau tidak dia yang mati, kita yang mati. Akan tapi kita ingin bahasanya persahabatan itu nanti, biarpun terpisahkan di dunia, akan tapi ada faedahnya nanti di akhirat. Kalau kita mengidolakan musuh-musuh Allah, mengidolakan musuh-musuh Allah, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Dan itulah cinta yang sia-sia, idola yang sia-sia. Maksudnya ini kalimat ngajari kita untuk cerdas. Wa amal ma syi'ta, dan berbuatlah sesuka hatimu juga. Fa innaka majziyun bihi, kau akan dibalas sesuai dengan apa yang kau kerjakan dan kau lakukan. Jika engkau melakukan kemaksiatan, ada hitungannya di hadapan Allah. Jika engkau melakukan ketaatan, ada hitungannya di hadapan Allah. Suruh pilih. Ini yang diajak bicara siapa? Bukan orang yang tidak ngerti itu sumur, lalu membahayakan atau tidak, bukan. Yang diajak bicara Imam Ghazali adalah murid yang sudah alim, yang sudah mondok lama.
Kalau ada orang yang tidak mengerti, bodoh, anak kecil, makan-makan racun dimakan dia. Karena dia tidak ngerti. Misalnya makan, ayo. Bagi yang sudah tahu itu racun, tidak akan mau memakannya. Tapi bagi anak yang sudah menuntut ilmu akan berpikir, ya ini loh maksudnya, ayo makan kalau mau itu ada racunnya. Makan, apakah ini perintah yang sesungguhnya? Bukan. Agar pikir, ngajak berpikir tuh, ayo berbuatlah sesuka hatimu. Akan tapi ingat, bebas itu mau ngapain aja di sini bebas. Tapi ingat, ada kamera dan semuanya akan dihitung nanti apa yang kau lakukan. Ambil tuh di toko tuh, warung tuh, ada kamera. Kalau kamu ngambil kurang dari 50.000, potong jari kelingkingmu. Kalau 100, 2 jari. Mikir. 400, 4 jari. 1 juta, penggal lehermu, ibaratnya itu. Jadi sudah tahu ini aturannya. Ayo ambil suka hatimu. Semuanya ada hitungannya nanti. Ini yang diajak bicara oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bukan anak kecil yang tidak mengerti itu racun, atau itu sumur yang berbahaya, atau binatang yang mau beracun, bukan. Tapi engkau, ini Imam Ghazali bicara dengan engkau wahai muridku, imal masyita. Kalimat ini digunakan untuk orang yang baru antri, anak pondok yang biasa kebanyakan di luar. Anak-anakku bebas, mau keluar-keluar. Coba keluar enggak kira-kira? Ya kalau santri lama, ngerti ini bukan perintah ini. Kalau ada santri lama keluar saya nanya ya, ini bebal ya. Baik, ayyuhal walad, wahai anakku. Ayyuhal walad, wahai anakku. Ayyu syai'in hasilun laka min tahsilil ilmil kalami. Apapun yang kau dapat dari ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu akidah yang pelik. Wa ilmul khilaf, untuk berdiskusi, dialog. Ada di dalam naskah lain ada tambahnya watib, ilmu kedokteran. Kemudian wadawawin, ini kurang nun kayaknya. Di naskah lain dawawin, manajemen, pengaturan, ilmu. Wal ash'ar, ilmu tentang syair-syair, nujum, perbintangan, arut, sama untuk menimbang ilmu untuk menyusun syair-syair. Nahwi, wat tasrif, ilmu sorob. Semua itu ternyata adalah tidak lain kecuali hanya ghairu tadyi'in, untuk menyanyiakan al-umurmu. Ajib. Imam Ghazali ngomong begitu. Sebab pengalaman bagi Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali mengetahui segala ilmu. Ilmu kalam beliau jagonya. Pada zamannya tidak ada yang menandingi Imam Ghazali. Ilmu khilaf, waduh, pakarnya. Ilmu tib juga. Ilmu dawawin, ilmu asy'ar. Semuanya ilmu ini ilmu yang dipelajari oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala semuanya. Tapi Imam Ghazali mengatakan itu semua ternyata menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan waktu. Bi khilafi dzil jalali, yang menjadikan seorang hamba itu dengan itu semuanya itu malah jauh berbeda dengan yang hanya memperhatikan urusan itu, lupa bi khilafi dzil jalali, sehingga dia melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan itu semuanya. Inni ra'aitu fi Injil, lihat ini contoh. Di dalam Injil Isa alaihi salatu wassalam, Injilnya Sayyidina Isa, min sa'ati, dari saat ayyudha al-maytu 'alal janazati, 'alal jinazati. Ada perbedaan, kalau janazah ada barang yang mayatnya, kalau jinazah adalah alat. Ada perbedaan dalam bahasa.
Mulai dari mayat itu yudha'u 'alal jinazati, mulai dari mayat itu diletakkan di kerandanya, di tempatnya itu, ila ayyudu'a 'ala syafiril qabri, sampai di liang kuburnya, yas'alullah, Allah menanyakan bi'azamati, dengan keagungan Allah, minhu, dari orang tersebut, arba'ina su'alan, 4 pertanyaan. Ini selain daripada pertanyaan malaikat mungkar makir ya. Awaluha, yang pertama pertanyaan itu adalah yaqulu abdi, ini dalam kitab Injil. Yaqulu, Allah berfirman, abdi, nah ini loh. Kita belajar ilmu-ilmu untuk menghias lahir, tapi urusan kita dengan Allah kita tidak benahi. Abdi taharta manzaral khalqi, wahai hambaku, kau sucikan dirimu untuk pandangan makhluk. Kau benah, kau hiasi dirimu, taharta kau hiasi, kau bersihkan dirimu, manzaral khalqi, demi pandangan makhluk, agar kau lihat pantas, hebat, pandai, cekatan, macam-macam, lincah, hebat. Sinina, bertahun-tahun. Ilmu tadi. Belajar ilmu kalam agar dianggap sebagai orang yang paling gaidah dalam manteknya. Ilmu khilaf. Ilmu ini, wah ini jago syair. Ilmu nahwu, jago berbahasa. Ilmu sorof, jago berbahasa. Itu kan ilmu yang kau belajari hanya untuk menghiasi dirimu di hadapan manusia. Wa matahharta mangdhari, tapi kau tidak pernah membersihkan dirimu untuk yang aku pandang. Sesaat pun kau sibuk dengan itu semuanya. Menuntut ilmu, menghafal, yang dipikirkan adalah bagaimana orang memandangnya. Dan mungkin ini sangat sering kita rasakan. Apa nak, kalau kamu nanti tidak punya ilmu, pulang terus gimana nak? Apa kata orang, mondok 4 tahun kamu masih bodoh. Apa kata orang? Apa kata orang teh? Kamu harus ngajar, kamu punya pondok. Apa kata orang? Itu berarti engkau menuntut ilmu di sini hanya untuk memperindah memperindah dirimu di pandangan manusia. Bukan bagaimana Allah melihatku. Sehingga betul orang terlena di dalam menuntut ilmu. Ini nasihat Imam Ghazali pada muridnya. Mungkin waktu kamu menuntut ilmu dulu hanya pengen kau hebat, aku harus jago fikih, kalau nanti ada permasalahan fatwa langsung keluar dari mulutku dan didengar oleh orang. Benar. Apalagi jago. Sesaat pun kau tidak pernah memberikan kesempatan dirimu untuk membersihkan dirimu dari pandanganku. Maksudnya di pandanganku. Wa kullu yaumin yanzur fi qalbika. Dan ketahuilah wahai murid, hiasi hati kita, karena itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul orang sering sibuk mengurusi lahir. Belajar ilmu lahir. Ilmu yang terlihat oleh manusia, disanjung oleh manusia. Lupa bahwasanya Allah melihat hatinya. Ayyuhal walad, wahai anakku. Al-ilmu bila amalin jununun. Kalau ada orang punya ilmu itu tidak mengamalkan, itu junun, gila. Junun. Kalau kemarin Imam Ghazali menggambarkan dengan gambaran yang jelas. Seperti orang di tengah padang pasir, dia punya senjata, pistol ini itu, ada harimau datang. Hanya berbangga kalau aku punya senjata, tapi tidak pernah menggunakan untuk menembak harimaunya. Ya junun, mahrumlah dia, gila. Diterkam sama harimau. Makanya yang punya amal, punya ilmu tidak mau mengamalkannya, ini junun. Orang pengen punya amal, berlomba-lomba untuk bisa beramal. Lah kamu ini sudah punya cara beramal, tapi tidak pernah menggunakan ilmumu. Berarti ya majnun.
Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu omong kosong. Orang pengen makan. Orang pada pengen makan. Sementara kamu itu ada makanan. Orang pada pengen makan. Pengen makan sudah malam. Lah kamu itu sudah ada makanan tidak mau makan. Ya gila. Semestinya ada makanan, makan dalam keadaan lapar. Sementara orang lain masih perlu mencarinya. Ente sudah ada. Dan semua orang pengen makan. Ente sudah ada makanan di hadapanmu, kenapa tidak kau makan? Sementara orang mencari ini, anggap saja makanan ini dianggap sesuatu yang amat penting. Makanya sudah ada makanan, kenapa tidak kau makan? Ya enggak mau aja. Loh, kamu udah lapar? Ya lapar. Butuh ya butuh. Terus kenapa tidak kau makan? Beracun? Enggak. Terus bergizi ya? Ya bergizi. Terus kenapa kau makan? Ya gila aja. Nah, orang punya ilmu, semuanya pengen punya amal, pangkat tinggi di hadapan Allah. Setelah mendapatkan ilmu, kok tidak mau mengamalkan ilmunya? Ya itu bagian daripada orang gila. Yang lain bingung untuk bisa beramal baik. Karena mereka tidak punya ilmu sehingga bingung beramal. Sementara kamu punya ilmu, tapi nggak bisa beramal. Ya gila kamu. Ada lagi orang amal bala ilmin min ghairi ilmin la yakun. Ada orang senang beramal tapi enggak punya bimbingan, enggak petunjuk. Ini musibah. Dan sering kami ingatkan orang kaya ingin sedekah, lihat sedekahnya dengan hawa nafsu, enggak pakai petunjuk guru. Ngaco sedekahnya. Zakat salah alamat. Sedekah sunat banyak, utang tidak pernah dibayar. Terjerumus semuanya karena Pak tidak pakai petunjuk. Amal, sedekah, sholat, semuanya harus ada ilmunya. Beramal tanpa ilmu adalah la yakun. Tidak ada, harus ada ilmunya. Dan ilmu itu akan menjadikan kualitas amal kita. Dan ilmu menjadikan sebab diterima amal kita. Dan itu menjadikan sebab, ilmu itu menjadikan sebab dianggap ilmu kita, amal kita, ilmu. Wa alam, dan ketahuilah wahai anakku, annal ilma alladhi la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi. Annal ilma, sesungguhnya semua ilmu, alladzi la yub'iduka, yang tidak menjadikan engkau jauh, al-yauma, saat ini, anil ma'asi, dari kemaksiatan, wala yahmiluka 'ala ta'ati, dan tidak menjadikan engkau semakin taat, maka ilmu yang tidak menjadikan dirimu seperti itu, maka ketahuilah lan yub'idaka ghadan an-nari jahannama, maka ilmu seperti itu tidak akan menjauhkanmu dari api neraka. Lalu untuk apa kamu dapat ilmu tidak akan menjadikan engkau jauh dari api neraka? Dan tidak dekat dengan surga. Terus untuk apa? Kalau saya menuntut sesuatu, mengejar sesuatu, mengumpulkan sesuatu yang enggak berguna nanti. Anggap saja engkau akan melakukan perjalanan. Di dalam perjalanan nanti kalian akan butuh dengan banyak hal, makanan, minuman, dan sebagainya. Tato yang kau bawa ada batu atau apapun, baju kebanyakan. Sementara yang kau butuhkan adalah makanan. Maka termasuk kedunguan jika ada orang membawa sesuatu yang tidak dibutuhkan. Sementara engkau itu sangat butuh bekal untuk menjauhkan dirimu dari api neraka. Nah, waktu di dunia engkau menuntut ilmu, bukan ilmu yang menjauhkan dirimu dari api neraka. Wa idza lam ta'mal bi ilmikal yauma, kemudian jika engkau sudah punya ilmu, menuntut ilmu bertahun-tahun, mengerti ilmu akhlak ke orang tua, anak, saudara, dan seterusnya. Jika engkau yang punya ilmu itu tidak mengamalkan ilmumu hari ini, nggak mau berbuat hari ini maksudnya saat kau hidup saat ini, nggak usah ditunda lagi, sebab menunda itu adalah kebodohan, karena orang tidak mengerti apakah sampai esok hari atau tidak. Mungkin dia mengakhiri hidupnya di siang itu. Nah, jika engkau punya ilmu lalu tidak kau amalkan ilmumu hari ini, masih akan kau tunda esok hari, belum tentu esok adalah untukmu. Walau darikil ayyam al-madiyata, kemudian
Hari-hari yang telah lalu, yang telah kau lewati dengan kurang amal. Dan yang kau lewati dengan maksiat itu tidak segera kau kejar. Lam tudarik kau kejar. Dengan amal. Sudah engkau punya masa lalu yang jarang amal. Kemudian setelah itu kau mendapatkan ilmu. Ternyata dengan ilmu tidak kau amalkan. Maka taqulu ghadan yaumal qiyamati. Kau tidak akan bisa mengejar hari-hari yang telah kau lewati tanpa amal itu. Kalau kau tidak mau beramal sekarang, maka hari-hari yang lalu yang engkau lewati itu tidak akan kau bisa kejar. Tidak akan kau bisa bayar dengan apapun. Sehingga nanti kamu di hari kiamat taqulu ghadan yaumal qiyamati farji'na na'mal salihah. Kemudian kau akan berkata, ya Allah kembalikan kami ingin berbuat soleh. Enggak bisa kau kejar dengan itu semuanya. Enggak akan. Kalau engkau masih ngomong gitu, ya Allah saya pengen balik lagi di dunia, pengen beramal baik nih. Dijawab, ya ahmak, hei orang yang dungu. Ya ahmak, hei orang yang dungu. Anta min hunaka taji. Kau dari dunia, sekarang minta lagi balik ke dunia. Ngapain kamu dulu nggak berbekal? Jangan sampai kita dikagetkan dengan hal-hal semacam itu. Dulu waktu berbekal kau tidak berbekal. Sekarang sudah giliran kau sampai tujuan bilang bekalku mana? Kembalikan aku ke dunia untuk berbekal. Diajak merenung dulu oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan begitu pentingnya amal. Dan ini memang sangat cocok bagi penuntut-penuntut ilmu yang sudah lama. Sehingga jangan sampai ilmunya hanya ilmu pamer, ilmu bangga-banggaan, ilmu hebat di dunia, akan tapi tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu yang tidak menjauhkan kita dari kemaksiatan dan mendekatkan kita kepada Allah, maka itu adalah ilmu sia-sia. Rugi. Ayuhal walad. Wahai anakku. Ij'alil himmata firruh. Jadikanlah semangatmu itu selalu di dalam membangun jiwa rohmu itu. Menghidupkan rohmu. Membersihkan rohmu. Agar mulia. Al-hazimata. Dan jadikanlah kehancuran dan kekalahan itu adalah fin nafsi, di dalam hawa nafsu. Jangan sampai engkau kalah dengan hawa nafsumu. Akan tapi kalahkan hawa nafsumu. Al-hazimah, kekalahan. Jadi kalau engkau bisa mengalahkan hawa nafsumu, hebat. Jika engkau bisa mensucikan jiwamu, hebat. Jadi hendaknya perjuanganmu adalah untuk membersihkan jiwa. Dan kalau ada yang ingin kau hancurkan, bukan gunung yang kau hancurkan, bukan apapun, akan tapi yang kau hancurkan adalah hawa nafsumu. Kalahkan hawa nafsumu itu. Hendaknya dalam hidupmu hanya untuk itu. Bagaimana jiwa ini mulia, roh ini mulia, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana yang namanya hawa nafsu itu mati, diperangi itu semuanya. Dan jadikan wal mauta fil badan, dan hendaknya kematianmu itu di badanmu, bukan di dalam hatimu. Awas, hati-hati. Kalau berbicara tentang kematian, biarkan yang mati adalah jasadmu. Jangan sampai yang mati adalah hatimu. Kalau engkau harus berjuang, dan berjuang hendaknya engkau perjuangkan adalah rohmu, bukan hawa nafsumu yang kau perjuangkan. Sebab ada orang berjuang hanya nuruti hawa nafsunya. Salah. Jadikan perjuangan himmah, perjuanganmu adalah untuk membersihkan jiwamu. Kalau engkau ingin berjuang, jangan sampai perjuanganmu itu terjadi kecuali untuk membersihkan jiwa. Dan kalau ingin menghancurkan engkau, yang kau hancurkan adalah hawa nafsumu. Wal mautu fil badan, dan hendaknya kau jadikan kalau bicara tentang kematian, apa yang mati dalam dirimu? Yang mati adalah jasadku. Jangan sampai yang mati adalah hatiku. Sebab kalau sudah hati mati tidak bisa menerima kebenaran. Tidak bisa mendengar petuah, enggak bisa dengar nasihat. Li'anna manzilakal qabru, dan tempat tinggalmu nanti adalah di kubur. Wa ulul maqabir, dan ketahuilah hai anakku, orang-orang di kubur itu yang tadhirunaka, pada menunggumu fi kulli lahdhatin, setiap saat, mata tasilu ilaihim, kapan kau sampai kepada mereka. Ahli kubur setiap saat menanti. Kapan kau akan nyusul? Kapan kau akan datang?
Iyyaka dan awas, iyyaka awas, antasila ilaihim bila zadin. Awas jangan sampai kau sampai mati nanti, sampai ke kubur, ternyata engkau tidak punya bekal. Enggak bisa minta kepada tetanggamu di kubur tuh, enggak. Kalau kau pindah dari negeri ke negeri masih mungkin ada tetangga yang membantu, tapi ya kalau di alam barzah yang akan membantumu adalah amal kebaikanmu yang pernah engkau lakukan waktu di dunia. Jangan sampai kau masuk alam barzah tanpa bekal. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Imam Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Hadhil atsad qafasut tuyur. Istablud dawab." Jadi jasad ini gambarannya seperti sangkar burung. Sangkar burung atau kandang binatang. Beda burung dengan binatang. Bagaimana? Jika sangkar burung itu dibuka, maka burung akan terlepas. Terbang tinggi, melambung. Tapi kalau kandang binatang dibuka, ya tetap ada di bawah, dalam kerendahan. Ini gambaran saja. Jadi seolah-olah rohmu itu diikat oleh satu tempat namanya kandang. Apakah rohmu itu jenis roh yang sudah kau bersihkan untuk melambung tinggi tadi, himmahmu di roh, sehingga di saat roh terlepas dari jasadmu lalu melambung kepada kemuliaan kehadrat Rabbil Alamin? Atau rohmu itu ternyata adalah rendah bersama kelas-kelas binatang? Tinggal kau pilih bagaimana kau jadikan rohmu nanti. Saat inilah waktumu kau belajar untuk tahdzib, untuk mendidik hawa nafsu kita, untuk mendidik roh kita, untuk mendidik diri kita agar punya jalan yang jelas, yaitu menuju kepada Allah, atau dia tetap rendah dengan hawa nafsunya. Wa tafakkar fi nafsika min ayyihima anta, maka kau itu berpikirlah engkau termasuk golongan yang mana engkau itu. Apakah golongan yang ternyata rohmu itu adalah bersama kerendahan, atau ternyata rohmu itu bersama kemuliaan yang ada di dalam dirimu? In kunta minat tuyuril alawiyyati, kalau engkau termasuk dari jenis rohmu itu seperti tuyur al-alawiyah, burung-burung yang pangkatnya tinggi, fahina tasma', di saat mendengar taninat tiblin, seruan, di saat rohmu yang laksana burung tadi mendengar seruan, irji ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, tatiru, maka rohmu itu akan terbang, sa'idan, meninggi, ila an taq'ada, sehingga sampai duduk fi ali burujil jinani, di tempat tertinggi dari sangkar-sangkar yang ada di surga sana. Kama qala Rasulullah SAW, seperti yang disabdakan Nabi, ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'ad bin Mu'ad. Berguncang ars Allah di saat meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Rohnya melambung. Rohnya menggapai ketinggian pangkat. Rohnya dimuliakan sampai berguncang ars dengan matinya seseorang yang mulia. Lah, rohmu itu kayak model apa kira-kira? Apakah jenis rohmu itu seperti ini yang akan dapatkan kemuliaan? Suruh mikir ini. Nah, kalau memang engkau menginginkan seperti itu, maka harus kau bersihkan rohmu dari himmah-himmah yang kotor. Jangan sampai rindu kepada kerendahan, tapi selalu rindu kemuliaan, maka akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Waliyadzubillah, in kunta minad dawab, na'udzubillah, kalau kau kelas binatang, maunya rendah saja. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang-binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka itu lebih rendah. Jadi manusia ada yang kelasnya seperti binatang, bahkan lebih rendah. Syahwatnya syahwat binatang. Bahkan binatang tidak sebes. Kalau sudah urusan syahwat, kehinaan binatang luar biasa. Masih jauh lebih adem daripada manusia. Itu kambing yang berantem rebutan makanan, atau ayam yang berantem rebutan makanan, atau rebutan betina.
Itu sesaat. Kalau sudah dapat makanan masing-masing beres, nggak ada dendam, nggak ada permusuhan. Tapi kalau sudah manusia ini ada masuk dendam, kakak adik perang, kulit mau bunuh-bunuhan. Nah, Allah. Lebih busuk. Sehingga kalau sudah manusia itu rendah, lebih rendah dari binatang. Kama qala Allah Ta'ala ulaika al-qanam fala ta'man intiqalaka min zawiyatid dari ila hawiyatin nar. Maka dari itu, wahai anakku, kau harus waspada, jangan merasa aman kau. Kau harus waspada, jangan merasa aman dirimu itu min intiqalika dari berpindah min zawiyatid dar dari rumahmu ila zawiyatid dar, tempat yang paling nyaman, zawiyahnya rumah. Pindah dari rumahmu menuju kerendahan neraka jahanam. Jangan merasa aman. Artinya kau harus waspada terus. Jangan sampai sekarang di dunia kau enak, lihat. Di rumah yang megah, dengan dilayani oleh banyak orang, segalanya dicukupi, semuanya ada. Akan tapi awas jangan sampai engkau termasuk golongan orang yang dari kenyamanan hidup di dunia tak taunya menuju jahanam yang rendah itu. Ruya diriwayatkan Annal Hasan Al-Basri, sesungguhnya Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, u'tiya. Beliau diberi syurbata ma'in baridin, minuman dari air yang dingin. Suatu ketika Imam Hasan Basri diberi air dingin. Minum air dingin. Ingin minum air dingin. Fa'akhudha al-qadah. Diambillah wadah. Wa ghusya alaihi, pingsan saat itu. Wa saqata min yadihi, dan jatuhlah wadah tersebut dari tangannya. Kenapa beliau seperti itu? Falamma afaqa. Tatkala Imam Hasan Basri itu tersadar, kila ditanya, malaka ya Aba Sa'id? Kenapa engkau wahai Aba Sa'id? Yani Imam Hasan Basri. Qala, beliau menjawab, dzakartu umniyata ahlin nari. Aku ingat bagaimana ahli neraka itu setiap saat berangan-angan minta kepada ahli surga agar diberi setetes air dari surga. Dan di saat ahli surga ingin memberi, dilarang. Orang ahli neraka enggak mungkin, tidak boleh minum air dari surga, langsung diberi air dari dalam neraka jahanam. Yang diingat, lihat. Orang yang hatinya hidup, lihat. Melihat secuknya air yang diminum, lihat. Bukan urusan nikmat. Ya, nikmat disyukuri, akan tapi ingat begitu mengerikannya jika ternyata nanti di neraka, di saat haus, ternyata diberi minuman dari api neraka. Dari dalam api neraka. Yang jika diminum, semuanya itu akan hancur. Kebayang bagaimana? Kalau kita minum air garam saja semakin haus, bagaimana kita meminum air yang panas dan panas? Jika kena tenggorokan akan hancur, perut akan hancur, usus brodol, usus terlepas semuanya. Ini yang diminum. Dan balik lagi, haus lagi, minta lagi, dikasih lagi minum. Sayyidina Imam Hasan Basri teringat itu. Ini mah enak di dunia, seger banget di dunia, tapi di akhirat nanti akankah aku mendapatkan minuman segar sampai pingsan? Allah. Dan itu hal namanya. Tidak setiap saat Imam Hasan Basri itu pingsan kayak begitu, enggak. Jangan, wah ini hayal, oh enggak. Kadang biasa minum, akan tapi kadang-kadang datanglah hal itu, tiba-tiba dia sadar. Kalau di akhirat nanti, akankah aku minum seseger ini? Teringat orang minum dalam neraka yang sangat panas, pingsan sampai beliau. Aku ingat ahli neraka hina yakulun li ahli jannati, waktu menyuruh kepada ahli surga, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah, berikan kami tetesan air, siramkan air kepada kami, atau dari apapun yang Allah berikan kepadamu. Kan banyak di surga sana, lempar satu aja deh buah apel. Dilarang, enggak ada itu semuanya. Kalau di dunia kita masih bisa, di penjara pun kita masih bisa masakan nasi. Tapi kalau sudah di neraka tidak, haram makanan ahli surga untuk ahli neraka. Ini
Imam Ghazali mengingatkan kita harus banyak berbekal. Dan semakin takut kita dengan ilmu kita kalau kita nanti di akhirat itu fakir. Mengerikan keadaan di akhirat nanti. Lah kamu itu akan ke sana wahai anakku. Kau belajar ini mau apa sih? Hanya pengen bangun kerajaan di dunia sesaat. Kalau kalian merintis saat ini akan besar, kalian sudah dekat kematian, lihat. Sehingga baru besar berapa tahun kau sudah kembali kepada Allah. Lah ini kau pikirkan, nah, itu. Jadi hidupmu bukan untuk membangun kehidupan dunia, atau bangun nanti kemuliaan di akhirat. Ini renungan. Dan apa yang kita cari saat ini? Ayyuhal waladu ya anakku, law kana al-ilmul mujarrad kafian. Kalau seandainya ilmu saja sudah cukup, seperti yang saat ini kau lakukan, ngafal ilmu, hafal ini, Quran hafal, Zubat hafal, Alfiyah hafal, Minhaj hafal, hafal. Kalau seandainya ilmu cukup dengan itu semuanya, wala tahtaju ila amalin, enggak butuh untuk kau amalkan. Siwahu selain mengetahui ilmu. Lakana niscaya nida'u seruan hal min sa'ilin. Siapa yang bakal meminta kepadaku? Hal min mustaghfirin, siapa yang akan minta ampun kepadaku? Hal min ta'ibin, siapa yang akan minta maaf kepadaku? Da'ian, sia-sia bila faidatin. Tidak ada faedahnya. Ada riwayat dari Nabi SAW bahwasanya Allah menyeru kepada hambanya di sepertiga malam akhir, wahai hambaku, mana yang mohon ampun akan aku kasih, mana yang minta mohon ampun akan aku ampuni, mana minta akan aku kasih. Lah ini hubungan seorang hamba dengan Allah. Kalau cukup ilmu enggak perlu Allah menyeru kayak begitu. Cukup dengan ilmu aku masuk surga. Enggak perlu amal, seandainya enggak perlu amal, maka enggak ada seruan-seruan kayak begini. Ini menunjukkan hal min sa'ilin. Lah engkau minta kepada Allah kan, engkau menghadap kepada Allah, enggak cukup dengan ilmumu. Mustaghfirin, engkau minta ampun kepada Allah, enggak cukup dengan ilmumu. Istighfar, ngadap kepada Allah, nyesel, ngamalkan ilmu. Ruya diriwayatkan anna jama'atan minas sahabati, ada sekelompok dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dzakaru, mereka menyebut Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka menyebutkan kisah tentang Sayyidina Abdullah ibn Umar inda Rasulillah. Disebutkan tentang Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa sanjungan Nabi? Ni'mar rajul huwa. Sebaik-baik manusia adalah dia. Lau kana yusalli bil laili. Yaitu jika ia melakukan salat malam. Artinya apa? Dia menjadi orang yang paling bagus di antara kalian karena dia bangun malam. Menunjukkan apa? Kemuliaan dengan amal. Wa qala alaihi salatu wasallam rajulin min ashabi. Nabi pernah juga bercerita tentang salah satu dari sahabat beliau, ya fulan, wahai fulan, wahai sahabatku, la tukthirun nauma, jangan kau banyak tidur bil laili, di malam hari. Fa inna kathratan naumi bil laili, maka ketahuilah banyak tidur di malam hari itu yada'u sahibahu, akan menjadikan atau menjadikan orang tersebut, orang yang suka tidur di malam hari, faqiran, orang fakir yaumal kiamat, di hari kiamat. Baik, kita merenung kalau gitu sejenak dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ilmu apa yang kita belum tahu? Tanyakan diri kita. Ilmu sholat duha kita sudah tahu. Ilmu bangun malam kita sudah tahu. Ilmu berbuat baik sudah banyak yang kita tahu. Terus bagaimana kita dengan ilmu kita itu? Tinggal kita mengamalkannya. Tinggal kita mengamalkannya sebisa mungkin. Sebelum datang waktu yang tidak berguna lagi penyesalan, yaitu di saat dicabut nyawa kita. Merintis termasuk tulabul ilm, qiyamul lail, baca zikir, memohon kepada Allah, belajar untuk mengamalkan ilmu dengan jaga kemuliaan, kurangi iseng,
Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Lemah lembut dengan saudara. Baik-baikan dengan kawan. Saling membantu, saling menolong. Itu harus dihadirkan. Itu kan ilmu yang kita tahu. Kita ngerti berbuat baik kepada teman pahala. Allah fi aunil abdi makanal abdi fi auni akhi. Kalau kita menolong saudara kita, Allah akan menolong kita. Kita menolong saudara kita, Allah akan menolong kita. Sudahkah kita menolong saudara kita? Nah, apalagi ini? Bahkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Hidayatul Hidayah mengatakan jika ada orang yang katanya mau menuntut ilmu untuk mengamalkan ilmunya, ternyata setelah mendapatkan ilmu kok tidak mau mengamalkan ilmunya, langsung dia adalah pendusta. Loh, kamu tuh cari ilmu untuk apa? Untuk saya amalkan. Lah sekarang kamu sudah tahu kok tidak berusaha mengamalkan, berarti kamu bohong dulu. Yang mendapatkan ilmu hanya pengen pandai bercerita. Kalau ditanya orang tahu, tanya orang tahu. Wah, hebat, semuanya tahu ini. Mausu'ah. Dia adalah seperti kamus berjalan. Kitab berjalan, hebat. Ada. Baik, Imam Ghazali adalah sudah melanglang dalam segala disiplin ilmu. Akan tapi beliau pada akhirnya pun masuk dunia ibadah, menyejukkan hati, menata hati, dan seterusnya. Baik, inilah pelajaran kita dari Imam Ghazali yang diajarkan untuk murid beliau, dan semoga kita bisa mengambil manfaat. Ayo anak-anakku semuanya di sini, Uya ingatkan, jangan susah untuk bangun malam. Sisihkan waktu untuk salat qabliyah, ba'diyah. Mau apa lagi? Itu yang akan engkau petik nanti buahnya di akhirat. Baca Al-Quran. Banyak sholawat kepada Rasulullah. Niatkan di saat kalian menuntut ilmu untuk Allah. Sehingga apapun yang kau lakukan adalah karena Allah. Dan awas, jangan sampai ada yang menuntut ilmu hanya pengen disebut sebagai orang alim. Itu yang didustakan oleh Allah, dan itu orang pertama yang akan diceburkan ke neraka jahanam. Jangan kau menuntut ilmu hanya ingin dibilang sebagai seorang alim. Pandai berbahasa Arab, pandai fikih, bukan. Sia-sia. Akan tapi kalian menuntut ilmu, pertama yang harus kau lintaskan di hatimu adalah karena kau ingin punya ilmu untuk selamat. Saya ingin selamat. Aku ingin mulia. Ilmumu untuk dirimu sendiri. Ini yang pertama dan paling utama. Nah, terus untuk diriku. Sehingga biasakan di saat engkau mendengar firman Allah, menjadilah engkau pertama orang yang diseru oleh firman Allah. Jika kau mendengar hadis Nabi, merasalah engkau yang diajak, orang-orang yang pertama yang diajak bicara Rasulullah. Jika engkau mendengar fatwa ulama tentang kemuliaan dan kebaikan, menjadilah engkau orang pertama yang diseru. Jangan mikir orang lain. Dan memang kita sering bicik di dalam kita belajar pun. Kalau kita mendapatkan ilmu yang kebayang tetangganya. Misalnya ada bicara tentang masalah menggunjing. Ada orang yang jahil sama tetangga. Nggak sadar dirinya kalau dia juga pernah jahil sama tetangga. Yang kebayang tetangganya. Bicara tentang qiyamul lail, keutamaan qiyamul lail. Dia tidak pernah melihat dirinya itu manusia sudah. Seolah-olah dia sudah enggak butuh qiyamul lail. Qiyamul lail, dihafal. Fadilah qiyamul lail, tahajud, membaca di malam, Allah akan menyeru dan sebagainya. Dan yang diajak bicara oleh Rasulullah dan oleh Allah adalah orang-orang yang betul rindu. Dia tidak pernah rindu karena enggak merasa. Sehingga dikatakan tadi, Pak, tuli kamu itu. Diseru enggak paham-paham itu. Ayo sekarang berarti. Dan waktumu tidak akan berkurang dengan mendekatkan diri kepada Allah. Yang merasa diri adalah orang rajin menghafal, ingat waktumu tidak akan kurang jika engkau gunakan untuk menghadap kepada Allah. Memang kita punya manhaj seperti manhajnya Habib Salim Syatiri. Manhajmu adalah apa? Zikir dan wiridmu adalah membaca buku. Akan tapi membaca kitab. Tapi niatnya yang perlu terus diperbaharui. Jangan hanya orang sibuk menghafal, tapi tidak karena Allah. Berarti yang membimbingmu untuk hafalan adalah iblis dan syaitan. Buya hadirkan buku kecil, wirid itu adalah amalan-amalan ringan sekali. Bukan ilmu jidal, ilmu mantek, ilmu... Boleh kau harus tahu, karena kalian akan bertemu dengan orang itu nanti. Perlu belajar mantek. Walaghah, ya. Tapi ini yang paling penting, untuk benah diri. Sehingga orang bisa selamat masuk surga, tidak pernah kenal balaghah, tidak pernah kenal mantek. Tidak pernah kenal nahwu, tidak pernah kenal sorob. Hatinya benar baik, manfaat untuk umat.
Ada orang punya ilmu mantek, ilmu balaghah, ilmu nahwu sharaf, kerjaannya ngeritik orang. Kalau ngelihat orang salah tuh omongannya, baca hadisnya salah, baca kitabnya enggak bener, kurang fathah, kasrah, dhamirnya enggak cocok semuanya. Sibuk urusan ngoreksi orang lain. Karena ilmunya adalah bukan ilmu untuk Allah. Dan sangat rugi wahai anak-anakku semuanya, kalian di sini belajar karena kalian pengen selamat di akhirat nanti, maka hendaknya ilmu yang kau dapat sedikit demi sedikit hendaknya segera kejadikan ilmu yang diikuti dengan amal dan karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga Allah berikan kepada kalian semua ilmu yang manfaat. Allah memuliakan kalian di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari pandai berbicara lalu tidak pernah mengamalkan ilmu. Jangan sampai kita menjadi hamba yang pandai ngomong tapi tidak mengamalkan ilmu. Semoga seperti Allah mudahkan lisan kita untuk menyebut kebaikan. Semoga Allah mudahkan hati kita untuk meyakini kebaikan. Dan semoga Allah mudahkan perilaku kita, anggota tubuh kita untuk melakukan kebaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membahkan amal. Dan semoga Allah menerima amal kita. Semoga orang tua kita diampuni oleh Allah. Guru-guru kita diampuni oleh Allah. Diberi kasih sayang oleh Allah. Dan kita semua diberi oleh Allah kasih sayang. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibna fal-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Cukup insyaallah. Ada 10 menit, ada yang mau ditanyakan? Kita tahu di bulan Ramadan bulan yang istimewa Bu ya, penuh dengan rahmat, pahala dilipat gandakan oleh Allah. Dan orang itu untuk berbuat amal ibadah mudah sekali. Pertanyaannya Bu ya, bagaimana kita menumbuhkan nur atau cahaya ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi keluar bulan Ramadan pun kita masih bisa meneruskan atau menjadikan cahaya ini tetap di hati kita Bu ya. Baik, disebutkan bahwasanya tandanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan tanda amalnya orang itu di Ramadan diterima oleh Allah. Fahamkan makna tanda ini, maka dia akan terpacu untuk membuat tanda. Tandanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau dikabul amalnya di bulan Ramadan adalah akan terlihat di saat dia berada di luar Ramadan. Haji mabrur itu bukan di saat khusuk waktu di Mekah, bukan. Di Mekah pada nangis. Akan tapi haji mabrur itu akan terlihat, umrah yang mabrurah itu akan terlihat kapan? Di saat dia pulang. Keluar dari Mekah, ternyata dia semakin dekat kepada Allah. Mungkin ibadah tidak sebanyak seperti di bulan Ramadan. Akan tapi dia telah membuat perubahan. Dari perilakunya dan sebagainya. Maka nyatakan kalau diri kita adalah orang yang di luar bulan Ramadan balik lagi seperti keadaan sebelum bulan Ramadan, dikhawatirkan Ramadan kita hanya ke bawah karena teman kita terawih-terawih, kiat-kiat karena lingkungan Ramadan, tapi tidak pernah kita rasakan dengan hati kita. Jadi buatlah tanda dengan cara menjadikan di luar Ramadan seperti pokoknya aku berusaha. Ini Ramadan, ini adalah saat aku untuk memulai segala kebaikan. Berlatih di bulan Ramadan. Setelah di luar bulan Ramadan, lah ini secara otomatis ini. Perubahan-perubahan itu ada disebutkan oleh para ulama, perubahan itu ada sebab. Di saat dia sakit, mungkin diberi oleh Allah perubahan. Kadang anaknya meninggal, ada perubahan. Ada macam-macam, bangkrut, ada perubahan. Ya kan? Ada perubahan itu biasanya ada saat-saat. Haji ada perubahan, umroh ada perubahan. Termasuk di antaranya Ramadan ada perubahan. Nah, kalau setelah Ramadan balik lagi, ini kelihatannya Ramadannya tidak dengan rohnya dia. Dia hanya menjalankan Ramadan karena ya, dia sebagai ustadz sehingga dia punya kesibukan untuk ceramah sana sini, mungkin kemudian dia sebagai seorang ustadz bimbing sana sini, mungkin dia adalah seorang ahli ibadah, meningkatkan ibadah, khatam 3 kali, hanya hammuhum nihayatul Quran. Yang dipikir adalah kapan hatam. Tarawih pun ternyata yang ditunggu adalah ujungnya. Tapi kalau sudah masuk bab dia menikmati
Itu wajada halawatan. Lah kalau tahu makna menikmati ini sudah enggak pandang waktu. Subhanallah, ini pangkat tinggi ya. Semoga kita sampai ke pangkat itu. Gimana ada orang ketinggalan sholat malam bisa menangis di pagi harinya? Bagaimana ada orang tidak bisa melakukan sholat malam menangis di pagi? Abi Yazid Al-Bustami tidak bangun malam menangis terseduh sudah seperti kehilangan miliaran uang. Dan mencari sebabnya kenapa aku seperti itu? Ternyata ia merasakan bahasanya kemarin aku melakukan kesalahan kepada seseorang. Ada orang muda minta kepada aku. Kemudian terlintas di benakku, loh masih muda kok minta-minta. Hanya karena itu mungkin aku akan dijadikan kurang ibadahku. Jadi untuk meningkatkan, untuk mengabadikan semangat di luar Ramadan adalah kesungguhan hati kita dengan bulan Ramadan. Dan mintalah kepada Allah. Kita harus minta kepada Allah. Dan semuanya kita terus belajar dan tidak ada hentinya. Harus ada perubahan. Dan biasanya perubahan di saat-saat seperti itu. Ramadan, keluar dari Ramadan, dia bisa baik dengan ibunya. Paling tidak dengan adiknya, dengan saudara-saudarinya, dengan tetangga. Ada perubahan. Dan mari kita membuat perubahan. Sebagai tanda kalau kita di bulan Ramadan adalah orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Banat cukup ya? Ya insyaallah azan salat. Ini betul kitab, makanya waktu Habib ngomong ini bukan kitabnya anak kecil, ini kitabnya kelihatannya ayuhal walad. Tapi kitabnya orang gede, ini kitabnya orang berat. Kitabnya orang berat, kecil kitabnya. Semuanya belajar, termasuk yang berbicara. Ini sendiri masih lemah. Ibadah itu ada semangatnya kadang-kadang turun, kadang ini ya begitulah. Harus kita perangi. Kalau kita tidak perangi terus hawa nafsu, ya terus kita kalah dengan hawa nafsu. Ngomong kasar sama orang kadang sering muncul, emosi sering muncul. Padahal ngerti emosi itu tidak boleh. Subhanallah. Baik, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Kelas adzan, kita ke masjid. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.